Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pidato persuasif. Sebelum membahas pidato persuasif, kita bahas sedikit tentang eksposisi. Eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan yang disampaikan secara jelas, lugas, dan logis. Eksposisi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang akurat dan terperinci kepada pembaca. Ada 3 tipe eksposisi. 1. Eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. 2. Eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. 3. Eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi karena bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Atau dengan arti lain, pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar agar mengambil tindakan atau mengubah pandangan terhadap suatu isu. Tujuan pidato persuasif yaitu pembentukan tanggapan, penguatan tanggapan, pengubahan tanggapan. Ciri-ciri pidato persuasif yaitu 1. Mengandung kalimat ajakan atau perintah atau rekomendasi. 2. Memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dan 3. Kalimat yang digunakan bersifat membangun. Lalu struktur pidato persuasif yaitu pembukaan, isi, penutup. Di dalam pembukaan berisikan salam pembuka yang bertujuan untuk menyapa para pendengar atau audiens. Lalu ucapan penghormatan dimaksudkan sebagai bentuk rasa hormat untuk para hadirin yang diucapkan oleh orang yang berpidato. Dan ucapan rasa syukur sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan untuk bisa mengadakan acara dan juga kesempatan untuk yang berpidato pada acara itu. Di bagian isi pidato akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, informasi-informasi penting yang tentunya bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar. Dan bagian penutup biasanya akan menutup dengan saran, ajakan, kesimpulan pidato agar semakin meyakinkan para audiens atas pernyataan yang sudah disampaikan. Dilanjutkan dengan permintaan maaf untuk salah-salah kata serta salam penutup atau bisa juga ucapan terima kasih. Cara memersuasi audiens, pendekatan etika, pendekatan emosi, dan pendekatan logika. Lalu metode penyampaian pidato yaitu 1. Metode impromptu, tiba-tiba atau mendadak. 2. Metode ekstemporan, tanpa naskah namun masih kesempatan membuat kerangka pidato. 3. Metode membaca naskah. 4. Metode menghafal. Cara menyusun pidato. Pertama-tama, memilih dan menentukan topik. Setelah itu, menentukan tujuan pidato. Lalu memahami audiens, serta menentukan pokok argumentasi. Dan terakhir, mengembangkan naskah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kendal Bapak Diko Ganinduto Bachelor of Science, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi SSTP MSI, serta teman-teman satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Pada tanggal 1 Juni 1945, seorang pendiri bangsa, Bung Karno, menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka yang disebut dengan istilah Pancasila. 5 sila Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup bernegara, membangun persatuan bangsa dalam makna yang sesungguhnya. Kita dilahirkan dari latar belakang suku, ras, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Pancasila lahir sebagai jawaban dari semua pertanyaan yang ada setelah banyaknya kekhawatiran bahwa bangsa kita akan mudah terpecah belah.
Apakah kita sudah Pancasilais ketika masih banyak teman-teman kita yang melakukan bullying? Ketika masih banyak terjadi tawuran antar pelajar? Dan ketika masih banyak remaja yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak? Sebagai pelajar, hendaknya kita benar-benar menyadari, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun hal baik yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Jadikan Pancasila sebagai pedoman kita menuju Indonesia Emas 2045. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.